Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yanti dalam Bina Iman Anak. Hari ini kita akan belajar tentang baptisan Roh Kudus. Sebuah ayat yang akan Kak Yanti baca untuk kita semua, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia sudah mengalami yang namanya kematian, kemudian dia dikuburkan, lalu kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia berbicara lagi kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada murid-murid. Jadi Yesus meninggalkan mereka secara tubuh fisik. Yesus tidak lagi bersama dengan murid-murid, tetapi dia mengirimkan Roh Kudus ya sebagai pengganti untuk bisa menemani murid-murid di dalam pelayanan mereka. Nah, adik-adik, demikian juga kita orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Roh Kudus ini bukan hanya untuk murid-murid Yesus pada waktu itu, rasul-rasul, tetapi juga untuk kita semua yang ada hari ini termasuk adik-adik ya. Kita semua percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berkata dia akan menyertai kita senantiasa. Sehingga Roh Kudus itu ada dalam hidup kita untuk menyertai. Berarti yang Tuhan katakan itu benar ya, dia akan menyertai melalui Roh Kudusnya. Nah, kalau kita baca soal baptisan ya, mungkin adik-adik sudah pernah melihat ya orang yang dibaptis ya. Dibaptis dengan air itu berarti dicelupkan semuanya kayak orang mandi ya. Itu menandakan bahwa dia mati kemudian bangkit bersama dengan Yesus ya, dia menjadi ciptaan yang baru. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Baptis dengan Roh Kudus. Kalau tadi baptis dengan air, kalau baptis dengan Roh Kudus berarti dia mandi, dipenuhi ya. Seluruh hidupnya itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu maksudnya adik-adik. Jadi Tuhan mau supaya kita semua mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya sekali, tapi setiap waktu kita dipenuhi lagi dipenuhi. Nah, lalu apa sih Kak bedanya orang yang dipenuhi Roh Kudus sama orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus? Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kalau kita melihat dia punya ciri-ciri ya, yang paling gampang adalah bahwa dia tidak lagi menjadi orang yang selalu fokus dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi dia fokus kepada sesuatu yang memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah hari ini masih terus aku, yang penting aku, yang penting aku? Atau kita selalu berpikir apa yang bisa aku lakukan supaya aku memuliakan Tuhan? Nah, kalau adik-adik sudah punya pikiran yang tadi itu untuk memuliakan Tuhan, berarti ada Roh Kudus yang mulai bekerja dalam hidup kita ya. Jadi hari ini kita sama-sama mau minta supaya Roh Kudus penuhi adik-adik, penuhi kami semua supaya kami ini boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap perkataan dan perbuatan kami. Tuhan Yesus memberkati. Say